Akan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Kita adalah bangsa besar, bangsa Melayu, maka kita akan menyampaikan ini ke anak cucu keturunan kita. Sampai bila? Sampai Allah mewariskan alam dunia kepada mereka semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai bangsaku Melayu, dengarkan baik-baik perkataanku ini, hadamkan baik-baik seruanku ini. Takkan Melayu hilang di dunia, takkan Melayu dijajah kembali, takkan Melayu merempat di tanah air sendiri, takkan Melayu dibangsatkan oleh pengkhianat, pantang Melayu tunduk menyerah kalah. Ingatlah engkau Melayu, kata keramat ini membujur lalu melintang patah. Wahai Melayu riwayat gagah berani, nenek moyangmu pernah mati di sini. Tanah Melayu inilah yang menjadi saksi. Darah mereka tumpah membasahi bumi. Leher nenek moyangmu dipenggal, dipancung kerana melawan penjajah. Nenek moyangmu pernah melaungkan Allahu Akbar sewaktu peluru menembusi badan. Nenek moyangmu bermati-matian mempertahankan agama, bangsa dan tanah air ini. Di akhir kalam nenek moyangmu mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Syahid mereka di medan perjuangan. Apakah kalian Melayu hari ini ingin menjadi bangsa Melayu yang tidak mengenang budi, tidak mengenang segala jasa dan bakti? Nenek moyangmu berjuang hingga titisan darah terakhir untuk kamu, wahai Melayu. Apakah masih engkau tidak tahu menghargai? Tidakkah engkau bersyukur atas kurniaan nikmat ini? Wahai Melayu, marilah kita semua bersatu agar bumi berkuah ini tidak tergadai. Kerana pada hari ini, ketahuilah olehmu, wahai orang Melayu, kau ingin dijajah melalui sistem demokrasi. Kau ingin diperintah oleh mereka-mereka yang dasar tidak mengenal dek untung, tidak bersyukur dengan toleransi orang Melayu. Mereka dibantu oleh pengkhianat di kalangan bangsa kita sendiri. Masihkah Melayu mahu berdiam diri? Masih bertolak ansur bila melibatkan maruh agama, bangsa dan tanah air? Apakah bangsa kita ini bangsa yang terlalu bacul untuk bangkit menentang apa juga bentuk ancaman, untuk berjuang menghadapi segala penindasan dan kezaliman, untuk bangun menyemarakkan sebuah gelombang penyatuan? Janganlah nanti kau menyesal, wahai Melayu. Digelarkan Tuhan, Islammu hanya pada nama, bukan pada perbuatan. Diketawakan orang bangsamu kerana terlalu ego, tak mampu untuk bersatu. Tanah Melayu ini ingin dirampas orang kerana lemahnya penyatuanmu. Justru itu, wahai Melayu, bangkitlah engkau sekalian, mempertahankan kesucian agamamu, ketuanan bangsamu dan kedaulatan tanah airmu. Apalah yang hendak dijawab di hadapan Allah di mahkamah Rabbul Izzati apabila tidak kau membela agama, bangsa dan tanah airmu sendiri? Bukalah mata hatimu seluas-luasnya, wahai bangsa Melayu. La ilaha illallah. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan, jihad fisabilillah. Waktu SD di dinding sekolah saya ada gambar Cuk Nyangkut tidak pakai jilbab. Ternyata sekarang baru ditunjukkan gambar Cuk Nyangkut yang asli, jilbabnya panjang. Ada gambarnya ketika diasingkan di Jawa Barat. Karena dia tidak dibenarkan hidup di Aceh. Kalau dia ada di Aceh,
berkaitan dengan rencana proyek PT MEK. Seharusnya penyelesaiannya kan melalui dialog. Kedua, kalau betul, karena saya belum mempelajari secara, kalau betul konsepnya adalah relokasi yang semula ditawarkan 200 menjadi 500, itu tidak pas. Itu bukan orang yang digusur, bukan orang ruli karena dipakai untuk investasi dan pembangunan maka dia direlokasi. Ini orang tempatan. Duluan dia dari lembaga BP ini tinggal di sana, beranak pinak, beranak cucu. Yang betul adalah memanusiakan orang itu menjadi lebih makmur dia karena investasi. Maka dia harus bagian dari integrasi dari konsep pembangunan. Dia tetap di sana, terintegrate dengan investasi itu. Kalau rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan pariwisata, rumahnya yang diperbaiki. Karena dia mencari makan kan di sana, di laut. Bukan ditaruh di rumah susun dia, atau dibuatkan rumah lagi. Tidak, kampung itu adalah bagian integral dari konsep pengembangan kawasan. Tidak perlu ada istilah gusur-menggusur. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, melalui standar untuk dikerjakan, kerjakan. Atau dihitung luasan tanahnya, maka itu menjadi saham mereka di perusahaan tersebut. Maka dia punya masa depan sampai anak cucunya. Jadi kalau saya punya lahan di sana, saya penduduk asli, dihitung silakan. Nanti dihitung sebagai saham saya di perusahaan PT MEK itu, atau perusahaan apapun namanya. Sehingga saya sampai anak cucu saya terjamin. Bukan putus karena hari ini aja penyelesaiannya. Nah kalau itu mungkin tidak ada gejolak. Tapi kalau direlokasi, dapat 500, terus dapat apa lagi? Setelah konsep ini selesai, mereka tidak aman sampai masa depan. Sampai kapan bisa terancam dengan investasi baru. Bukankah investasi itu untuk kesejahteraan kan? Dan juga kembali kepada konsep ilmu negara. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Betul. Nah sekarang jadi tidak terlindungi mereka. Apa karena dengan atas nama undang-undang yang disampaikan polisi ini atas nama hukum, saudara? Hukum itu siapa yang buat? Kok kita yang membuatnya? Atas nama hukum, saudara jangan menghadang jalan ini. Menghadang jalan itu terjadi apa? Ada sebab kan? Sebabnya adalah BP Batam mau melakukan pengukuran. Tentu mereka menolak. Mereka tidak punya apa-apa selain menghadang jalan, punya badan saja. Tapi polisi dilindungi undang-undang, punya baju seragam, bersenjata. Mereka punya apa? Sebagai rakyat yang lemah. Berlindung kepada siapa dia? Tentu dia berlindung kepada badannya ini saja, fisik. Nah seketika dia melawan, dianggap perlawanan, melanggar hukum kan, lemah lagi dia. Padahal negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk melindungi mereka. Pertanyaannya sekarang, duluan mana status lahan itu dengan mereka? Dengan nenek moyang mereka? Mana dia tahu? Dapat dari mana Tuhan? Maka orang bilang secara bodoh-bodohan, karena Tuhan katanya, iya betul. Siapa milih lahir di Rempang? Kalau bisa saya memilih di New York lahirnya. Kan di Rempang lahirnya. Inilah saya beranak pinak di sini. Datanglah pemerintah ngotak-ngatik ini, jadikan hutan lindung ini, jadikan ini. Boleh, karena pemerintah punya kewenangan mengatur rakyatnya. Tapi kalau merugikan, mundur lagi lah. Ada yang salah nih. Jadi jangan yang ini terus dipajukan. Melanggar, tetap salah rakyatnya akhirnya. Lemah mereka kan undang-undang. Isi undang-undang itu apa? Hukum itu. Semua orang yang hidup di negara Indonesia dianggap tahu hukum dan harus tunduk kepada hukum Republik ini. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak apa tidak. Bahwa ini sudah hutan lindung, apa kamu tebang? Loh saya tidak tahu bahwa hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua berkebun. Berbeda kepada siapa yang membeli tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli, orang bayar hutang tak mau sanggup dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke-oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah beli? Itu risiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, tidak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah kutip. Satu, untuk balik serangan Bali ini. Alah, Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang kan negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pinak di sana. Tidak sama dengan menggusur ruli di sini, diambil investor, kau ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Punggur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Toto mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan, dia nggak melawan hukum. Apa tak selalu lemah ini? Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan Rempangnya Rempang Pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah. Positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi di sini. Itulah bentuk pertanggungjawaban.
Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan, bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu, para pemuda Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno, dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak. Tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPR. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomong ini. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM, sekarang ada FEJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan, sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini, disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya, bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin untuk membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang memang. Saya ingatkan kepada Pak Mahfud MD, ingat Pak Mahfud sudah tua. Zohirnya Bapak duluan meninggal dari saya. Walaupun ajal itu ada di tangan Allah, bisa saja saya duluan. Tetapi saya dan Anda, kita sama-sama akan menemui ajal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, Bapak nanti setiap statementnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana keprofesoran Bapak itu tidak bernilai, karena di akhirat nanti yang menjadi dasar untuk mengadili semua manusia itu adalah syariat Allah. Apa dasar syar'inya Pak Mahfud membela korporasinya Tommy Winata? Apa dasar syar'inya Pak Mahfud tidak mau membela warga Rempang Pelang? Apa dasar syar'inya Pak Mahfud berani pasang badan untuk korporasi sementara membiarkan rakyat? Dengan dalil itu bukan penggusuran, itu pengosongan lahan. Ini penggusuran, bukan sekedar pengosongan lahan, kecuali di sana tidak ada yang punya hak. Ini hak rakyat yang ada di warga Rempang. Melayu bersatu tolak relokasi Pulau Galang dan Rempak. Tadi mulai pagi sampai malam ini itu demo di depan kantor BP Batam, depan Mesir Raya, di depan kantor DPR. Walama seumur hidupku Pak Polisi, baru sekali ini aku kena gas air mata. Sakit kali mataku ini semua Pak Polisi. Aku kan kepingin juga tahu kayak mana kejadiannya. Kantor BP Batam berpecahan kaca-kacanya. Ada masyarakat Melayu 8 orang disergap para aparat. Setelah itu runding supaya itu warga yang 8 dikeluarkan, dibebaskan. Tapi aparat keberatan. Terjadi lagi huru-hara. Pas aku di dekat mereka dan disemprotkanlah gas air mata, tembak menembak, hancur babak belur lah mataku ini ha. Kupikir tadi aku udah mati. Sesak napas tak berdaya, hancur. Oh, mati rasa aku pada saat itu. Pas tadi jam 15:30 aku mau tanya sama klien semua yang menyemprotkan gas air mata. Yang nyuruh kalian itu siapa yang menembak-nembak itu tadi? Kapolri ya? Si Rudi itu ya wali kota atau ketua BP Batam? Heran juga aku. Rupanya ternyata udah dibukanya lah astronot polisi tadi. Anak-anak yang baru umur 18 tahun polisinya. Udah mau kutampari, kayaknya udah kayak pantas itu cucu-cucuku. Ngeri kali ya kan, polisi-polisi muda ini ditumbalkan. Heran aku, terkejut aku nengok polisi-polisi yang bawa tembak itu yang pakai astronot, dibukanya tuh aku terkejut kali. Palingan umurnya 18 sampai ke 19. Ngeri. Tidak ada titik temunya, tidak ada solusi. Sampai tadi jam 5 aku pulang, kepingin kali lah aku keluar si Rudi tadi ya kan. Kepingin kali lah aku keluar para pejabat tadi ya kan. Berbabak beluran, berancoran semua kaca-kaca, nggak ada dia keluar. Masyarakat Melayu dikejar-kejar oleh aparat, dikejar-kejar brimob, dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar intel. Semuanya bakar membakar, lempar melempar. Udah senang kali lah kalian ya Pak Manmo MD ya. Udah senang kali lah kau semua para menteri-menteri ya melihat semua masyarakat kayak gini lah ya. Oh Tuhan, ampunilah dosa-dosa para pejabat ini.
Kalau tadi aku mati kayak mana Pak? Anakku ini masih ada kuliah SMA 1. Sesak napasku Pak, sesak. Sebenarnya gas air mata ini zatnya dari mana? Terus biaya-biaya ini dari mana ini? Biaya-biaya demo ini yang kalian tembak-tembak tadi itu polisi. Entah apa itu namanya, gedebor. Itu semprot-semprot. Kalian keluar itu dikasih nasi bungkus minum. Itu biayanya dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah itu biayanya dari mana? Dari pejabat kan? Aku bayar pajak untuk itu semuanya kan? Gak ada kali firasat pejabat kalian ini semua. Konoha. Jadi biar ku kasih tahu ya seluruh masyarakat Melayu, bukan di Rempang aja, bukan di Galang, bukan di Barelang. Semua kalian Melayu ini sebenarnya Indonesia ini pada dasarnya orang Melayu. Lihatlah situs-situs kerajaan Melayu. Di Jawa ada Melayu, Kalimantan ada Melayu, di Tembilan Melayu, Pekanbaru, semua Melayu bersatu. Kalau kalian nggak bisa bergabung berkampanye, berdemo di sini, kalian berdoa, ngirim dana. Udah banyak kali menderita orang Melayu ini, dilempar batu, disiksa seharian sampai babak belur. Ada yang udah bermatian tuh di Rempang sana. Nyawanya hampir putus. Lebih baik mati kayaknya kalau kayak gini sesak napas. Ya kan, biar puas para pejabat ini yang memerintahkan para aparat itu menyemprot-nyemprot gas air mata. Baru sekali ini aku tahu, baru sekali ini ku alami kena gas air mata itu. Sesak napas, sakit paru-paruku, rusak mataku. Jadi kalian ya pejabat tolong sadar. Pak Mahmud MD di mana? Gak jelas sekali pun semuanya. Masyarakat Melayu terus bersatu, oke? Ibu semua nak dipikir kita lagi kecil, lagi mak bapak lagi datuk dengan datuk kita kat sini. Siang malam anak lelaki saudara mara tidur kat jalan, berjuangkan jangan sampai orang tu masuk. Kena hari ni tak ada perlawanan, orang lengkap, alat lengkap, kita kosong. Anggapkan kayu-kayu tumbang, kayu di jalan, cari ban buruk dibakar, itulah. Macam mana tidak sedih tengok sekali orang tu datang dah pasrah, muka sedih semua. Siang malam menjaga dekat simpang tu Kak. Jangan sampai orang tu masuk. Hari ni terlepas semua Kak. Orang alat lengkap, kita tak ada apa-apa. Ngandalkan kayu, ngandalkan kayu, ngandalkan ban. Sampai hati.